Puji Tuhan, selamat malam kawan wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan kembali mendengar renungan di ibadah kawan wanita. Sebelumnya mari kita bawa siapkan hati kita. Kita angkat sebuah pujian. Nantikah tanganmu kosong, ketemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, malam ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan Engkau sesuai pujian kami, bahwa kami tidak mau datang menghadap Engkau dengan tangan kosong. Kami rindu membawa jiwa-jiwa kepadamu. Sebab itu urapilah kami semua, urapi hamba-Mu, biar firman yang ditaburkan sebentar boleh menjadi kekuatan kami sebagai wanita, supaya kami boleh menjadi wanita yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam ibu-ibu. Malam ini firman Tuhan saya akan berikan judul warisan. Kalau bicara tentang warisan, itu biasanya kita berpikir bahwa itu mengenai tanah, harta, emas, rumah, dan sebagainya. Tapi malam ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita akan buka dalam Amsal, dalam kitab Amsal Sulaiman pasal 14 ayat yang ke Amsal Sulaiman 19. Amsal Sulaiman 19, saudara boleh buka Alkitab saudara, ayat yang ke-14. Amsal Sulaiman 19 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Nah, rumah dan harta itu seringkali kita sebut sebagai harta warisan ya, warisan nenek moyang. Tetapi ada kelanjutannya, istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Namanya karunia itu lebih dari warisan ya. Nah, tentu sebagai wanita kita mau menjadi wanita yang akal budi. Kita mau memberikan warisan bukan yang habis, tapi warisan yang berguna untuk hari ini, juga warisan untuk kekekalan. Warisan seperti apa? Kalau kita baca lagi di dalam Amsal pasal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan
orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kalau warisan biasa dikatakan mengenai kekayaan, tapi ayat ini diawali dengan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tentu apapun bentuk warisan yang akan kita berikan kepada anak cucu, itu adalah keinginan semua orang tua. Ada warisan yang tidak lekang oleh waktu. Orang baik itu bukan orang kaya, ya. Orang yang tahu firman, orang yang mengenal Tuhan, itu tentu akan mewariskan harta rohani, bukan hanya harta jasmani. Kalau harta di dunia ini bisa habis, bisa hilang oleh tsunami, oleh gempa, oleh masalah. Tetapi sebagai ibu-ibu, mari kita mulai berpikir untuk memberikan warisan secara rohani. Yang pertama, apa itu warisan rohani? Yang pasti adalah nama baik. Dalam Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudara, ada sebagian orang berpikir warisan yang terbaik itu adalah kekayaan. Tetapi firman Allah berkata bahwa nama baik lebih berharga. Kenapa nama baik lebih berharga? Kalau kita perhatikan, ada sebagian orang, mereka malu kalau nama orang tuanya disebut karena orang tuanya ini tidak ada sisi yang bisa dibanggakan. Tapi seorang anak, dia akan senang ketika nama orang tuanya disebut karena ada satu sisi yang bisa dibanggakan. Itulah yang disebut nama baik. Untuk itu sebagai wanita, sebagai orang tua, mari kita mau meninggalkan nama baik kepada anak cucu kita. Karena meninggalkan nama harum, nama baik itu adalah satu tindakan yang baik untuk kelangsungan anak cucu kita. Karena kita akan dikenang sebagai orang baik. Di dalam Amsal 10 ayat 7 kan dikatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi anak cucu kita ketika mengenang kita kelak, dia diberkati. Oh, mama saya baik, mama saya suka berdoa, mama saya suka baca firman, mama saya tidak suka ngomongin orang, mama saya dia rela berkorban, dia orangnya setia. Nah, itu kan nama baik. Nah, nama baik Amsal 10 ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tapi sebaliknya, nama orang fasik menjadi busuk. Nah, tentu kita mau menjadi wanita yang meninggalkan nama baik, warisan yang tidak habis oleh waktu, yaitu nama baik. Yang kedua, warisan apa yang harus kita berikan kepada anak cucu kita? Yaitu iman. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini adalah surat yang diberikan kepada Timotius. Timotius, dia memiliki warisan dari ibunya Eunike dan neneknya Lois. Warisan apa? Iman. Rupanya dari kecil Timotius ini dididik untuk mengenal firman Tuhan. Sehingga ketika Timotius ini bertumbuh menjadi seorang muda, dia begitu cinta Tuhan, bahkan memberi diri untuk melayani Tuhan, menjadi wakil daripada Rasul Paulus di usia yang masih muda, di zaman yang waktu itu adalah zaman yang sulit, zaman yang sukar untuk membentuk iman seorang muda untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena latar belakang ya, yang masih banyak penyembahan berhala ketika itu. Tetapi Timotius, dia mau warisi iman dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Dan banyak tokoh-tokoh iman. Abraham tokoh iman, dia mewariskan imannya kepada Iskak. Iskak, dia pun mewariskan imannya kepada Yakub. Yakub, dia mewariskan imannya kepada 12 suku Israel. Nah, Abraham
dan Sarah tentunya, Iska dan Ribka tentunya, Yakub dan Rahel. Mereka semua orang tua yang mewariskan warisan iman kepada anak-anaknya. Orang tua harus membekali anaknya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Sebagai orang tua, kita harus mewariskan iman yang terus-menerus. Kita mendidik anak-anak kita, cucu kita mengikuti jejak iman kita. Amin, ibu-ibu. Sudah 2 ya. 1, mari kita mewariskan nama baik. Yang kedua, iman. Dan yang ketiga, mari kita wariskan keteladanan. Karena keteladanan itu adalah khotbah yang hidup. Dalam 2 Timotius 3:10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, dan kasihku, dan ketekunanku. Ini adalah kata Rasul Paulus sebagai bapak rohani. Dia meninggalkan warisan keteladanan kepada rasul-rasul lain, juga kepada Timotius. Rasul Paulus mewariskan keteladanan kepada Timotius. Beberapa kali Rasul Paulus berkata, ikuti teladanku, ikuti teladanku. Ada di dalam 1 Korintus 4:16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kesabaran Rasul Paulus, cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya. Nah, biarlah kita sebagai kaum wanita juga memiliki kesabaran, keteladanan yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Bahkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 1 berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Mari kita juga berkata kepada anak kita, mewariskan kepada anak cucu kita, ikuti teladan mama, teladan oma, teladan nenek, teladanku sebagai orang tua. Jadilah pengikut Kristus seperti aku mengikut Kristus. Bahkan dalam Filipi 3 ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Jadi biarlah kita mau meninggalkan teladan, mewariskan teladan iman, teladan kesabaran, teladan kesetiaan, dan pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Ulangan pasal 6, itu kan di sana dikatakan haruslah engkau memperkatakan kitab Taurat ini berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Kita harus bicarakan terus firman. Kita harus bicarakan terus tentang keselamatan dalam Yesus kepada anak-anak kita. Berulang-ulang. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, sedang bepergian, kita juga harus terus mengingatkan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup menurut Kristus, sehingga kita akan diberkati dan berhasil kalau kita mau mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Apabila engkau berbaring, bahkan ketika kita tidur, kita juga sambil tiduran kan. Kalau waktu dulu ya belum banyak tontonan kayak sekarang, sambil tiduran daripada cerita dongeng Kancil Nolong Timun, lebih baik kita cerita tentang firman Tuhan kepada anak cucu kita. Dan apabila engkau bangun, jadi setiap saat, setiap waktu, mari berulang-ulang kita mewariskan iman, teladan iman kepada anak cucu kita. Yang keempat, apa yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita? Doa. Dalam Mazmur 56 ayat 9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Doa dan air mata itu ditampung di kirbat Tuhan. Untuk siapa? Untuk anak cucu. Mana buktinya? Daud, saudara. Kalau kita baca di Yesaya 37 ayat 35, kan Daud itu suka berdoa. Ayat ini kan ditulis juga oleh pemazmur, bahwa air mataku kau tampung di kirbatku.
Dalam Yesaya 37, Raja Hizkia, zaman Raja Hizkia, di sana dikatakan, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jarak hidup antara Hizkia dan Daud itu 250 tahun. Jauh sekali ya. Daud hidup sampai Hizkia. Tapi Tuhan ingat doa Daud. Air mata kita tidak ada yang sia-sia. Air mata yang kita tumpahkan hari ini itu akan memberkati generasi ke depan. Anak kita 10 tahun yang akan datang. Kalau satu generasi misalnya 40 tahun punya cucu ya, 80 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, cucu cicit itu yang akan menerima berkat air mata, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi mau diwariskan doa. Jangan khawatir kita gak bisa mewariskan harta benda. Warisan doa itu cukup buat anak cucu kita. Dan yang terakhir, mari kita mewariskan pelayanan. Ya, sebagai ibu-ibu tentu saudara melayani Tuhan. Ya, kita dituntut bukan hanya jadi murid, tapi jadi pelayan Tuhan dalam tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Dalam hal ini kita ini disebut sebagai tiang soko guru. Kalau kita baca di 1 Korintus 3 ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagaimana seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, saudara, mari kita tinggalkan warisan pelayanan. Kita didik anak cucu kita juga untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan dimanapun berada, bersaksi. Karena Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ya, kalau kita hidup benar, kita mewariskan warisan rohani, keturunannya berbahagia. Sebab itu malam hari ini itu kesimpulan kita bisa ambil, mari kita memberi warisan rohani kepada anak cucu kita, karena itu adalah tanggung jawab kita. Dan yang kedua, selagi ada kesempatan, mari kita berikan warisan itu sampai mulai hari ini. Kita katakan berulang-ulang, waktu tidur, waktu duduk, waktu berbaring, waktu dalam perjalanan. Mari kita mau senantiasa ceritakan kebaikan Tuhan, sehingga anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang mengutamakan Tuhan. Dan dalam hidup yang singkat ini, mari kita wariskan warisan rohani yang bernilai kekal. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan sama-sama berdoa. Kita akan dulu pujian, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu.
Malam ini biar firman yang sudah ditaburkan boleh tertanam di dalam kehidupan kami wanita. Tuhan, ajar kami untuk mempersiapkan, memberikan warisan rohani, warisan yang bernilai kekal, bukan hanya warisan yang duniawi, yang sebentar akan hilang dan lenyap. Biarlah kami boleh meninggalkan nama baik kepada anak cucu kami. Biarlah kami boleh meninggalkan warisan iman, warisan doa. Karena air mata yang kami curahkan di hadapan-Mu tidak ada yang sia-sia. Bahwa generasi ke depan kami, mereka yang akan memetik warisan itu, menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan biarlah kami mewariskan iman, mewariskan keyakinan kami, pengenalan kami kepada Kristus, kepada anak cucu kami. Lengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak mudah putus asa menghadapi hari-hari yang sukar ini. Jadikan kami kuat di dalam Tuhan. Berkati kaum wanita yang ada, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan kelepasan. Berkati bangsa kami Tuhan. Jangan sampai bangsa kami berlarut-larut menghadapi pandemi ini. Tapi Tuhan, Engkau yang akan menyelesaikan semuanya. Kami sudah berdoa, tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat. Kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kami semua malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa.